suara mokik. Yauma idzin yughni. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari kiamat nanti orang pada lari dari saudaranya karena tanggung jawab, anak lari dari ibunya karena anak takut tanggung jawab, anak lari dari bapaknya juga karena tanggung jawab. Termasuk wa sahibatihi wa banihi. Seorang istri lari dari suami. Ya. Seorang ibu lari dari anaknya, bapak dari anaknya. Sahibatihi, ya, orang istri, ya, lari dari suaminya. Bani dan anak-anak lari dari ibunya. Kenapa? Karena takut diminta pertanggungjawaban waktu di dalam dunia. Makanya dikul imri'in minhum yawman ini sya'ni yughni. Bagi tiap-tiap orang minhum dari mereka yawma idzin pada hari kiamat nanti berdua manusia bangkit dari alam kubur, ya, itu. Nah, dikul imri'in minhum sya'ni yughni. Bagi tiap-tiap seorang minhum dari mereka yauma idzin pada hari kiamat nanti setelah bangkit dari kubur sya'nu yughni, urusan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Jadi boro-boro mikir orang lain, mikirin pribadi juga susah. Karena mereka sibuk dengan diri masing-masing untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu dia hidup di dunia. Orangnya di dunia. Ini bagaimana kita sekarang? Sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Ya, karena panjang lama di padang mahsyar. Ribuan tahun nyari seorang dari ribuan tahun lama baru pada masalah. Yang manusia masih bercampur, orang baik, orang yang buruk semua dikumpulkan oleh Allah, orang kafir, orang mukmin, ya. Campur orang baik dengan amalnya yang bisa membedakan antara kita dengan mereka. Pertama, ini para jamaah sekalian, bahwa di manusia saling mikirin dirinya masing-masing. Lari takut udah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab juga terhadap tadi, tanggung jawab terhadap saudaranya, tanggung jawab terhadap ibunya, tanggung jawab terhadap bapaknya, tanggung jawab terhadap istrinya, termasuk anak. Anak lari dari ibunya, karena takut tanggung jawab juga, masih sibuk. Kemudian dalam ayat ini ada dua kelompok manusia nanti di yaumul qiyamah. Setelah bangkit dari alam kubur, manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Mana kelompok yang pertama? Wujuhu yawma idzin musfirah. Wujuhun bermula wajah-wajah, wujuh itu jamak, menunjukkan banyak. Asalnya wajhun, wajhani, wujuhun. Jadi jamak taksir disebutnya. Asal wajhun satu muka, wajhani dua muka, dua wajah. Kalau wujuhun wajah-wajah. Ketika manusia sudah bangkit dari alam kubur, maka nanti akan terbagi dua golongan manusia.
Yang pertama, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah. Satu, wajah manusia nanti di yaumul qiyamah, di akhirat ini musfiratun, yaitu muka yang berseri-seri, mudiatun yang bercahaya, ya, mukanya berseri-seri, ya, mukanya bercahaya nanti. Ini salah satu daripada golongan manusia nanti ketika sudah, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Ya, ada yang wajahnya musfiratun dhahikatun mustabsyirah. Musfiratun berseri-seri, mudiatun bercahaya, kelihatannya indah, kelihatannya nikmat, ya, senyum. Ya, dhahikatun, mereka tertawa gembira, mustabsyirah. Gembira dia ini adalah kelompok manusia yang pertama. Siapa mereka? Ya, wahumul mu'minun. Mereka itu adalah orang-orang mukmin. Kenapa mukanya bisa bercahaya, berseri-seri, ya, dan bisa tertawa, bahkan bisa bergembira dia? Ini para jamaah sekalian, di antaranya mereka-mereka yang mukanya bercahaya, imma min qiyamil. Ada kalanya orang ini daripada berseri-seri mukanya, ya, bersinar wajahnya, tertawa dan bergembira dia, imam min qiyamil, ada kalanya gara-gara yang mulai malamnya, rajin yang mulai. Nanti orang suka yang mulai mukanya akan beda. Orang yang suka sholat tahajud, orang yang suka bangun malam zikir, malam baca Al-Quran, malam dia sholat, malam dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manusia sunyi, tidak ada yang bangun kecuali pada saat itu dia bangun, ya, ke air, ngambil air wudu, ya, nggak ada yang tahu, dia gelar sejadah, dia takbir Allahu Akbar, yang lain pada terlelap tidur, sedangkan dia terbangun tidur untuk melaksanakan ibadah di keheningan malam, ya. Apalagi sampai dia sholat, setelah sholat dia istighfar, berdoa sampai mengucurkan air mata, luar biasa. Ini mukanya lain, mukanya wujuhum musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ya, wajah-wajah pada hari itu adalah wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya, tertawa, bahkan bergembira dia. Wa humul mu'minun, dan mereka itu adalah orang-orang mukmin. Dengan apa? Imam min qiyamil, ada kalanya daripada qiyamul lail, bangun malam. Makanya beda. Siang aja orang masih hidup, nih siang muka yang bangun malam kayak ketahuan. Ya. Orang nggak sholat kalau aja ketahuan. Ya, gitu. Ya, karena yang bangun malam masih apa? Cerah, indah, nggak pusing pagi-paginya. Gitu ya. Coba kalau bangun agak udah kesiangan, subuh kagak, itu muka kan lembar, wah. Ya. Itu kumel, ya. Ende kumel, bulu ende kumel. Kalau tahu ya, tak bercahaya wajahnya. Tapi kalau yang sholat, ya, bangun malam mukanya akan bersinar. Ya, makanya nanti bukan hanya di dunia, di akhirat pasti akan bersinar bercahaya, berseri-seri, tertawa, gembira, luar biasa. Mukanya sumringah, ya, tertawa sama sumringah agama. Coba pegang duit, ya, dia tahu tidak tahu, mukanya sumringah, gitu. Kalau ditanya dia tahu, senyum, gitu. Kenapa di karungnya ada? Udah aman tuh, aman, itu di kantong udah ada, itu ditanya senyum aja. Coba kalau kali udah sumpah, enggak, itu diajak tawa malah dia baik. Diajak senyum malah cemberut. Tapi kalau di kantong ada, ditarik, itu jalan senang mari,
Itu nyengir baik, senyum baik. Ditanya juga. Tapi orang yang ibadah malam gak punya duit ketawa kayak misalnya. Kenapa? Tawa terus. Kenapa? Karena ada asar bekas ibadah di malam hari itu akan bersinar nanti di malam. Satu, iman min qiyamil. Satu, orang yang percaya di yaumul qiyamah nanti adalah daripada min qiyamil lail. Tatajafa junubuhum 'anil mawadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyal asa rabbuka maqaman mahmud. Wa minal laili, sebagian malam. Wa minal laili fatahajjad, maka dia melakukan sholat tahajud bersungguh-sungguh ya, bi nafilatan lak, nafilah sebagai ibadah tambahan. Asa ayyal asa rabbuka maqaman mahmud. Asa hampir pada sekalian mendekati ayyal asa kamu bangkitkan Allah ya, kepada kamu maqaman mahmud, di tempat yang terpuji. Beda nanti tempatnya juga, wajahnya akan bersinar, wajahnya akan berseri-seri. Ini akibat di dunianya suka qiyamul lail. Silakan mau sholat, mau baca Quran, mau zikir, mau ngapal segala macam ya. Awamin asar dulu. Satu, kedua, dia wajahnya berseri-seri, wajahnya akan terlihat apa? Bercahaya, wajahnya akan terlihat gembira, tertawa dan bergembira dia. Kedua, min asar dulu, karena bekas dulu, bekas tapak wudhunya. Karena dulunya suka wudhu johor, wudhu asar, wudhu maghrib, wudhu isya, wudhu subuh, wudhu apa lagi tidak pernah batal. Wudhu ini akan beda bersinar. Bahkan kelihatan, bahkan dipanggil nanti umat Nabi Muhammad SAW nanti dipanggil apa? Guru muhajjalin, dipanggilnya oleh Rasul. Guru muhajjalin itu orang yang ada bekas wudhunya, baik di muka atau di tangan, di kakinya kelihatan tuh orang bekas wudhunya. Maka dipanggilnya ya guru muhajjalin. Guru muhajjalin orangnya ya di dunia bekas tapak wudhunya akan terlihat. Makanya dari sunnah, dari yang fardu lebih ini ya. Contoh, kita wudhu, tangan kita wajibnya sampai sikut, tapi dilebihin, melebihi sikut itu akan sinarnya akan lebih lagi. Bahkan dipenuhi dengan ya perhiasan nanti di situ. Kelihatan. Ini bekas tapak wudhu. Ya. Di tempat wudhu ya, bekas wudhunya kelihatan akan bersinar ya. Makanya syukur kita oleh Allah ya, dikasih umat Rasul ya, nanti bekas wudhunya kelihatan. Ini gak pernah wudhu, gelap, kelam, nanti ada di bawah ya. Yang ketiga adalah mintu lima ubirat bisa bilang ya, orang yang lama ya kena debu di dalam perang di jalan Allah. Kalau perang itu kan bekas apa namanya, debu-debu bekas jalan apa. Kalau sekarang tank barang tuh keluar debu. Kalau dulu ya naik kuda, naik ontak, debu-debu yang kemukanya itu tebal, kotor daripada debu-debu di jalan Allah. Itu nanti justru di akhirat akan jadi cahaya, bersinar wajahnya ya, bersinar wajahnya ya. Kedua ada lama kan dulu pertama atau udah dulu ya. Kalau perang sekarang mah pada di dalam kamar pada mainin laptop karena mencetak di mana, di kamar, meledak di sana ya. Sekarang mah nggak ada. Sekarang perempuan yang di tempat-tempat khusus kayak main itu ada kayak main game. Sekarang mah orang yang main game kan, dan disebut itu begitu sekarang begitu. Enggak megang senjata dengan senjata itu
dari negara ke negara, nggak usah pegang ini aja kan. Itu perempuan ada kayak main game aja, mantap. Jadi kira mati orang gila kalau main game, itu main game gambaran perang kayak gitu. Sekarang belokin, saya belok jadi kan masing-masing pada punya itu, ya. Kalau bang itu IT buat perang saja IT. Orang-orang itu buat perang saja. Gila IT udah ada alatnya nggak ada. Bom atom nuklir. Itu perempuan paling megang ahli-ahli yang perempuan pintar IT-nya tinggal gitu berapa ribu kilometer sampai udah giramat mantap ya. Makanya yang game gitu kalau main game mantap, padahal mah gitu doang kagak ngapain kagak gitu tembak jangan. Kalau mau di sana di mana, di Palestina, di Iran, Rambut itu juga aja datang drone gitu. Luar biasa. Jadi perang begitu nanti memang gitu aja di dalam bank bunker orang ini internet gila banget. Padahal yang mati ada Tuhan, tapi gila seperti itu. Ya, makanya disuruh mengatakan game-game itu sebetulnya gambaran itu bisa jadi nanti kampung negara kita kayak ini game. Kalau nggak ada mati semua. Ini kayak seperti itu. Bisa digolak dengan ke mana lalu. Satu ya. Nah ini diantaranya tuh. Ya jadi wudhu kita, qiyamul kita, ya bahkan lamanya debu-debu yang muka gara-gara perang fisabilillah ini bisa menjadi cahaya nanti. Kenapa? Ya gembira, bahagia, ya farhatun itu bima ra'atu min karamatillah wa ridwanihi, dengan apa yang telah melihat ya kepadanya min karamatillah, daripada karamah Allah, kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian wujuhun yawmaidin 'alaiha ghabarah, wujuhun dan wajah-wajah yawmaidin pada hari itu, hari kiamat nanti ketika manusia sudah dibangkitkan dalam kubur, 'alaiha ghabarah, di atas wajah-wajah mereka, ya, di atas wajah-wajah mereka ghabaratun, tertutup debu. Ya, kalau orang bisa debu, apa sih kelihatan kumal, ya. Tarhaquha qataroh, menutupi akan wajah-wajahnya, ya apa? Qataratun, kegelapan, dulmatun wasawasiwadun, jadi kegelapan dua hitam legam wajahnya. Ya, ada yang begitu wajahnya, ada yang wajah berseri-seri, ada yang wajah indah, bercahaya, senyum, bahkan gembira ria. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang senantiasa melakukan sholat di waktu, tidak pernah ya meninggalkannya. Sholat malam, bahkan mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bekas debu-debu yang dari wajahnya nanti akan berubah menjadi cahaya di yaumul qiyamah. Dan sebaliknya, ada wajah-wajah pada hari itu, di atas wajah-wajahnya terdapat ya tertutup oleh debu-debu, ya debu qataratun, kegelapan, mukanya hitam legam, gelap mukanya, gigi doang kelihatan, ya, terus mukanya cemberut, kayak gimana cemberut udah hitam, cemberut, orang kecewa dengan sih kecewa, mukanya walaupun putih jadi merah kelihatan beda mana, ya, itu. Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Antara gubarun sebetulnya sama maknanya, gubarun sama qataratun, ya kan? Gubaratun, tarhaqa, qataratun itu apa? Sama-sama debu sebetulnya. Gubaratun debu,
kotoratun juga debu. Cuma bedanya kalau kotoratun itu adalah debu yang naik atas ke langit. Ya. Kalau gubarah debu-debu yang turun ke bumi. Jadi debu ada yang ngapung dan ada debu-debu yang di bawah. Itu kalau gubarah pun debu yang di bawah. Kalau kotor pun debu-debu yang naik ke langit, yang ke atas, dibawa oleh angin. Itu disebutkan kotaroh. Kalau gubarah yang ada di bawah. Nah, itu. Siapa mereka ini? Yang mukanya, wajahnya ya penuh dengan kotoran debu-debu, ya, yang ditutupi oleh kegelapan, zulmatun wasawadun, gelap dan hitam legam. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Kafar itu jamak kafirun kafirun kafaratun. Fajaratun asal fajirun fajaratun. Jamak orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ay al-jamuna bainal kufri wal fujur, orang yang mengumpulkan antara kekufuran dan kedurhakaan. Ini di yaumul kiamah nanti mukanya akan hitam legam, ya, akan hitam ditutupi dengan debu-debu seperti itu, ya. Itu. Kalau banyak orang yang udah, ya, itu lagi senang kan mukanya sumringah, ya, kelihatannya adem senyum. Tapi kalau lagi dalam keadaan kecewa, hilang sesuatu, mukanya berarti apa? Ketahuan, cemberut baik, ditanya juga diem baik, gitu. Kayak gitu, kecewa dengan kekecewaan. Maka orang-orang kafir tidak ada kekecewaan yang paling kecewa kecuali orang-orang kafir nanti di yaumul kiamah. Penyesalan yang tidak akan ada pernah ujungnya. Nggak ada penyesalan itu nanti di akhirat. Nggak akan ada pernah ujungnya. Terus kecewa. Itu. Kenapa? Karena waktu dalam dunia nggak mau iman kepada Allah, maka kecewanya tidak akan ada ujungnya. Mukanya akan hitam legam karena kekecewaan mereka. Disuruh ibadah iman kagak mau iman, disuruh taat malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jami'una bainal kufri wal fujur, mereka yang mengumpulkan antara kekufuran dan kefujuran, kedurhakaan. Ini, ya, sang pembohong, al-muqtarah Allah Taala, ya, orang yang membuat-buat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengumpulkan pajama Allah Ta'ala ila sawadi wujuhim al-ghubar kama jamul kubri al-wujud. Maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya hitam dan berdebu sebagaimana dia telah mengumpulkan atas kekufuran dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan ya, di yaumul kiamah nanti akan ada dua kelompok manusia. Ya, mudah-mudahan mari kita jaga ibadah kita, baca Quran jadi cahaya, la ilaha illallah jadi cahaya, ya. Kemudian sedekah juga menjadi cahaya, termasuk qiyamul lail untuk kita ini akan menjadi cahaya nanti di yaumul kiamah buat kita. Dan kelihatan mana orang-orang yang melaksanakan ibadah di alam dunia dan mana orang-orang yang tidak beribadah, apalagi orang yang kafir yang penyesalannya tidak akan pernah ada ujungnya, karena yang ada hanyalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang nyesel bukan hanya orang kafir, orang taat juga menyesal. Nyesalnya apa? Kurang banyak taatnya. Sampai lagi yang malas taatnya, yang banyak taatnya nyesel. Kenapa saya kurang banyak taat waktu di dalam dunia? Ini kadang sekali, ya. Namun penyesalan tetap dapat kenikmatan dari Allah. Setelah kurang banyak orang, tapi di situ dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan yang begitu indah, yang begitu nikmat, yang begitu lezat, yang tidak pernah dirasakan kelezatan, kenikmatan, keindahan itu waktu di alam dunia. Itu. Ya, makanya nggak ada. Ini nikmat dunia cuma satu dibagi rame-rame, bukan hanya manusia, binatang kebagian, jin kebagian, malaikat
kebahagiaan, semuanya kebahagiaan nikmat yang satu ini. Nanti 99 kali lipat bahkan ditambah dengan satu yang di alam dunia nanti untuk hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa kira-kira? Ya, girangnya kayak apa kira-kira nikmatnya? Satu aja segitu rame-rame. Ya, tuh rame-rame segini. Ya, ada orang yang sampai pingsan karena melihat harta dunia itu di dunia yang satu dibagi rame-rame. Bagaimana nanti 99 akan diberikan hanya untuk pada orang-orang yang beriman yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa kita bandingin bagaimana hebatnya malain ro'at wala udhun sami'at wala khatara qalbi basar. Gak bisa kita hayalin bagaimana nikmat surga. Gak bisa, gak akan mampu ya kita di dunia ini menghayal bagaimana kenikmatan surganya Allah. Kenikmatan dunianya ini kita tidak bisa sampai untuk menghayali kenikmatan di dunia ini. Saking nikmatnya yang satu ini. Bagaimana yang 99 yang akan Allah berikan di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang wujuhu yawmaidin musfirah radiyatun mustabsyirah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Takwir Makiyatun Tisun wa Isuna ayatan. Wallahu a'lamu bishawab. Segini aja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga ya taat dan ibadah kita pada waktu lebih. Kita jaga iman dan sampai kita meninggal tidak bawa iman. Tidak ada merupakan musibah yang paling besar di antara musibah-musibah yang ada di alam ini. Kalau kita meninggal dunia tanpa membawa iman, cukup segitu syarat selama-lamanya. Kalau kita meninggal dunia tanpa membawa iman, maka kita pengen mati dalam keadaan husnul iman, mati dalam keadaan membawa iman Islam. Kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.